Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam Bu Yuliantika. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya, kemarin saya sudah janji wawancara dengan Bapak, di mana saya akan wawancara Bapak mengenai proses pengambilan keputusan yang pernah Bapak lakukan di sekolah. Nah, Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus misalnya yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Dalam keseharian saya sebagai kepala sekolah pernah mengalami beberapa dilema dalam mengambil keputusan, dilema etika yang kedua-duanya keputusan yang harus saya pilih sama-sama benar dan sama-sama tidak melanggar hukum yang ada. Iya Pak, dari yang Bapak sebutkan tadi, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan, Pak? Biasanya saya akan mengumpulkan rekan-rekan kerja yang ada di sekolah, kemudian akan berdiskusi, bermusyawarah sehingga dapat menghasilkan keputusan yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut, Bu. Nah, dari kasus-kasus tersebut, adakah Pak satu kasus yang Bapak pernah alami dan Bapak sulit untuk menyelesaikannya, Pak? Salah satu kasus yang terbaru yang pernah saya alami pada saat rapat kenaikan kelas kemarin, ada guru yang menyampaikan bahwa ada permasalahan dalam menentukan kenaikan kelas. Setelah disampaikan di forum rapat kenaikan kelas, ada beberapa rekan guru yang menyampaikan untuk menyelesaikan beberapa ide dalam menyelesaikan masalah tentang kenaikan ini. Bisa saya sampaikan bahwa ada seorang siswa yang sudah berumur 15 tahun, sudah tidak naik kelas sebanyak 2 kali, sehingga kalau sekarang ini anak tersebut kembali tidak dinaikkan kelas, akan tertutup kemungkinan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya di SMP. Jadi dihasilkan dari beberapa masukan kawan-kawan, diputuskan untuk dipaksakan untuk naik kelas sehingga anak tersebut nantinya masih bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya, gitu Bu. Memang sulit sekali ya Pak ya keputusan itu. Ya, sangat bertentangan dengan hati nurani gitu. Biasanya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan, misalnya di tahap awal dilakukan apa dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus yang tadi Pak? Seperti di awal saya mengatakan bahwa pada saat rapat kita akan mengumpulkan beberapa pendapat dari kawan-kawan, kita akan memilah masing-masing solusi yang diberikan kawan-kawan, sehingga kita dapat mendiskusikan pilihan mana yang terbaik yang bisa saya ambil keputusan. Walaupun saya sebagai kepala sekolah yang menentukan keputusan, tapi saya tidak bisa
mengambil keputusan sendiri, saya meminta masukan dari rekan-rekan guru, tindakan mana yang terbaik. Jadi kita berdiskusi, mengumpulkan beberapa pilihan keputusan. Setelah berdiskusi baru kita mengambil keputusan, ini tindakan kita selanjutnya. Oh ya, memang itu sangat sulit sekali ya Pak ya. Tapi mengingat siswa tersebut juga kasihan nantinya ya Pak ya. Ya, jangan sampai nanti setelah tamat SD mereka tidak bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Lalu Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus yang salah satunya kasus yang tadi Pak? Ya, yang biasanya itu saling keterbukaan. Jadi kita bersedia menerima pendapat orang lain, baru kita bisa menentukan keputusan mana yang terbaik. Jadi ada keterbukaan baik dari pihak sekolah, dari pihak guru, dari dan rekan-rekan lainnya. Juga ke orang tuanya ya Pak ya. Itu yang wajib kita sampaikan nanti. Jangan sampai keputusan yang kita ambil pihak wali murid atau orang tua tidak mengetahuinya. Lalu Pak, hal-hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan Bapak dalam mengambil keputusan di kasus yang tadi Pak? Untuk kasus yang tadi itu tantangannya itu karena di tahap akhirnya tadi kita mengatakan bahwa kita harus menyampaikan kepada orang tua gitu Bu ya. Iya, Nanti yang tantangan yang terbesarnya itu kita merubah cara berpikir orang tua untuk menyikapi yang selama ini orang tua itu hanya menyerahkan seutuhnya pendidikan itu, proses pembelajaran itu kepada pihak sekolah. Jadi kita membuka wawasan bahwa keberhasilan anak-anak di sekolah tidak lepas dari bantuan dan perhatian. Jadi kita akan memberikan atau membuka pola pikir bahwa keberhasilan anak juga ditentukan oleh keterbukaan orang tua atau keinginan orang tua untuk merubah wawasan mereka atau cara pandang mereka demi keberhasilan mereka. Itu dalam pengambilan keputusannya, adakah misalnya jadwal tertentu yang Bapak buat misalnya Pak? Untuk kasus tersebut yang kita bicarakan tadi itu tidak ada jadwal. Jadi secara spontanitas kalau kita ketemu kayak dilema itu kita langsung diskusikan bersama, kemudian kita carikan solusinya dan kita sampaikan hasilnya itu kepada pihak yang berkepentingan gitu. Nah, dari kasus yang tadi dan yang sudah Bapak sampaikan tadi, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak yang dapat membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Kalau di sekolah ini saya sangat terbantu dengan rekan-rekan guru senior yang ada di sekolah yang selalu membantu saya memberikan arahan atau membuka wawasan berdasarkan pengalaman guru-guru senior dalam menghadapi berbagai permasalahan. Jadi dalam hal ini saya sangat terbantu oleh rekan-rekan guru senior yang ada di sekolah. Alhamdulillah sekali ya Pak ya. Ya, alhamdulillah sekali. Nah Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman-pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di dilema etika Pak? Yang pertama saya itu keterbukaan. Jadi ada saling keterbukaan sebagai sesama guru dengan kepala sekolah dengan rekan-rekan guru. Kemudian dari keterbukaan itu kita akan meningkat kebersamaan, bersama-sama menyelesaikan masalah untuk mengambil keputusan yang terbaik, baik untuk sekolah, untuk rekan guru dan untuk siswa tersebut. Memang perlu sekali ya Pak ya untuk didiskusikan bersama ya Pak ya. Iya.
Nah, Pak, dari yang sudah kita bicarakan tadi sama kasus yang Bapak sampaikan tadi, di sini kan ada 4 paradigma, Pak. Nah, yang pertama individu lawan masyarakat, kemudian ada kebenaran lawan kesetiaan, ada keadilan lawan belas kasihan, sama jangka pendek lawan jangka panjang. Kira-kira dari kasus yang Bapak tadi itu masuknya paradigma yang mana ya, Pak ya? Kalau menurut saya itu keadilan versus belas kasihan. Iya, keadilan belas kasihan ya, Pak ya. Iya. Ya. Keadilan mungkin bagi murid-murid yang lain sebenarnya itu tidak adil ya, Pak. Iya, sebenarnya ya. tidak adil, tapi kita di apa namanya dipersuskan Ya. dengan belas kasihan untuk siswa tersebut. Ya, mengingat tadi kalau dia tidak dinaikkan kelas, nanti takut tidak bisa melanjutkan ke jenjang SMP ya, Pak Iya, ya. ke jenjang selanjutnya akan terhalang. Ya, kasihan juga ya, Pak ya. Ya. Nah, Pak, kalau dari 3 prinsip, Pak, misalnya yang pertama ada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, ada berpikir berbasis peraturan, sama berpikir berbasis rasa peduli. Kira-kira itu maksudnya 3 prinsip yang mana ya, Pak ya, di antara 3 itu? Kalau untuk kasus yang kita bicarakan tadi ini itu berpikir berbasis peduli. Jadi kepala sekolah mengajak seluruh guru dan wali murid untuk peduli terhadap siswa yang mengalaminya ini. Jadi semua diharapkan kepeduliannya. Jadi rasa pedulinya ini bisa lebih kuat gitu saja. Ketimbang dari walaupun dia tadi seharusnya tidak naik kelas ya, Pak ya. Ya. Tapi mengingat dia nantinya di jenjang SMP ya, Pak ya. Ya, kita harus peduli dengan selanjutnya ke arah mana anak-anak tersebut akan berlanjut. Ya, mungkin itu saja, Pak, wawancara dari saya hari ini. Saya mohon maaf apabila mengganggu waktu Bapak. Saya akhiri, saya permisi dulu ya, Pak ya. Sama-sama. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Rodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas waktunya. Seperti yang sudah saya janjikan dengan Ibu, saya hari ini mau wawancara Ibu mengenai dilema etika atau bujukan moral yang pernah Ibu alami ya Bu ya. Nah, dari kasus-kasus yang selama ini Ibu hadapi, kira-kira ada kasus apa saja Bu yang pernah Ibu alami dalam pengambilan keputusan dilema etika atau bujukan moral Bu? Selama ini ya, yang terjadi otomatis yang rutin gitu istilahnya, yang pasti yang sering terjadi di sekolah kita, mungkin tidak di sekolah kita saja ya, bisa aja di sekolah lain. Yang pertama yang biasanya terjadi dilemanya yaitu salah satu mungkin anak tidak bisa disamakan ya, setiap anak dari nilai, perilakunya, tingkah laku di sehari-hari. Kemudian masih juga di sini terjadilah seperti anak-anak masih ada yang kira-kira bullying ya, termasuk kayak bullying seperti itu. Hari-hari lah biasa terjadi. Nah, kasus-kasus yang Ibu alami baru-baru ini pengambilan keputusan seperti pada saat kenaikan kelas kemarin, kira-kira seperti apa Bu? Nah itu ya, yang pertama juga itu permasalahannya tadi sudah Ibu bilang setiap kelas itu kan berbeda, anak-anaknya otomatis berbeda. Jadi kemungkinan otomatis kita tetap menjalankan istilahnya, paling tidak kita bermusyawarah dulu dengan gurunya. Dari soalnya di kelas itu kan tidak semua nilainya punya beda, kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kalau masalah penilaian, kami adakan musyawarah pada saat kenaikan kelas. Kemudian kami ada juga memanggil gurunya, guru-guru masing-masing untuk kita saling diskusi bagaimana penyelesaian untuk penilaian.
proses pengambilan keputusan yang selama ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Rasanya kalau untuk bujukan moral kita tidak ada ya, Oh, iya. tidak ada Kalau bujukan untuk kasus moral. yang tadi ya, Bu? Iya, kalau kasus untuk masalah nilai, Iya. paling kita ya untuk bisa membantu lah Mm-mm. anak-anak ini tadi. Yang penting dia posisinya gitu, sekolahnya rajin, Oh, iya. masih bisa masih Sikapnya bisa ya, Bu, sikapnya ya? yang baik. Hmm. Kita bisa KKM lah, paling tidak kita nilainya sampai dari KKM itu aja. Pernah kemarin diskusi juga guru kelas 6 kayak guru kelas 6 bagaimana Bu dengan nilai untuk masalah kelulusan kan juga Ya. masalah nilai dari ada siswa yang 2 orang nilainya enggak bisa gitu, tidak bisa dibantu-bantu, gimana caranya? Ya kata Ibu ya cukuplah kita sampaikan KKM nilainya. Jadi untuk moral lainnya istilahnya enggak ada itu. Karena mengingat tadi dia nanti mau melanjutkan ke Iya, jenjang SMP iya ya, Bu, betul. ya? Karena nilai untuk di SMP itu ya saling harus gitu mendukung, harus Iya. sesuai. Jadi paling tidak kita harus memberikan nilainya yang tuntas, KKM-nya tuntas. Walaupun tidak dia lebih dari yang memang nilainya mampu Iya. gitu, nilainya KKM. Nah, selama ini bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan? Iya, jadi kalau masalah keputusan yang kita ambil, yang pertama biasanya sebelum terjadi, guru ini sudah pernah melaporkan gitu ke saya, melaporkan bagaimana Bu tindakannya ini. Jadi nanti kami mengadakan musyawarah, kumpul, istilahnya rapat, terutama untuk kenaikan kelas kan. Kalau untuk kenaikan kelas otomatis kita rapat dulu, kita saling bertanya bagaimana dengan si A, si B anak ini. Jadi kami masih mempertimbangkan gitu untuk kenaikan kelasnya. Mapel yang mengajarnya Iya, gitu wali ya? kelasnya ataupun mata pelajaran seperti guru agama. Kami masih minta dengan keputusan dari guru agama, kemudian guru olahraga. Nah, langkah-langkah yang Ibu lakukan selama ini biasanya bagaimana, Bu? Ya itu tadi lah, Iya, Ibu yang mengadakan musyawarah, kemudian paling tidak kami rapat, istilahnya langsung mengumpulkan Kesepakatan kesepakatan ya, Bu, bersama. ya? Iya. Nah, dari yang Ibu lakukan tadi, hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu di kasus-kasus dilema etika itu seperti apa, Bu? Yang efektifnya? Yang efektifnya ya otomatis kita kalau misalnya memang tidak dapat diselesaikan di musyawarah, pertama tadi kan menanyakan dengan wali-wali kelas ataupun dengan guru bidang studi. Kemudian kami juga berkomunikasi juga dengan orang tua siswa. Jadi kami ada istilahnya memanggil bagaimana tindakan untuk istilahnya sekarang kan posisi dia di kelas 1 naik ke kelas 2, tapi anak ini maksudnya tidak mampu gitu. Jadi orang tua tetap kami panggil. Tetap orang tua harus Orang tua mengetahui ya, Bu, ya. Terutama kan waktunya yang lebih lama kan di keluarga. Iya, benar, Bu. Dari hal-hal tersebut, hal-hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika, Bu? Ya tantangannya tadi kan kita kan tidak bisa tadi pertama menyamakan tadi ya. Kadang-kadang kebanyakan lah di sini terus terang Ibu kebanyakan orang tua ini banyak yang istilahnya pisah. Jadi kita harus melihat dulu masalahnya apa anak ini gitu, kok terjadi seperti ini. Kadang gitu. hal tersebut bukan dari anaknya. Iya, ya, Bu, otomatis ya? bukan juga dari anak, alasannya dia istilahnya kurang fokus gitu, kurang konsentrasi. Nah, itu tadi jadi dari orang tua, terutama orang tua lah dulu. Kita harus tahu kasus latar belakangnya orang tua. Ya. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal untuk pelaksanaan menyelesaikan dilema etika tadi, Bu? Itu tadi lah. Dan yang pertama yang tadi kita pas rapat untuk kenaikan kelas. Ya, kalau Kita, untuk kasus yang itu ya, kasus Bu, ya? yang masalah nilai, Iya. masalah nilai untuk pertimbangan kita, istilahnya untuk membantu lah istilahnya bagaimana anak ini, terutama ya dari umur ya, takut ya umur kadang-kadang anak-anak ini kasihan gitu Nanti di faktornya. SMP kan ada maksimalnya ya? Iya, ada maksimal sekarang. Posisinya kan umur menjadi faktor juga itu ya, masalah yang harus kita pertimbangkan juga untuk umur lah istilahnya dia untuk kenaikan kelas. Iya, terutama otomatis ya dari umur. Tapi kita tadi nilainya tadi ya dari anak tersebut. Kalau anaknya rajin, kita bisa dari sikap tadi kembali ke sikapnya, kehadiran di sekolah gitu, tingkah laku dia harus kita pertimbangkan ya.
gitu. Ya. Adakah Bu faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi kami saling berkomunikasi lah bersama guru, penting warga sekolah lah, saling lah memberikan informasi, saling isi otomatis kita bertanya jawab atau gimana untuk menyelesaikan masalah itu, gitu. Saling koordinasi lah sesama anggota guru, pokoknya dengan warga sekolah. Ya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, juga kasus-kasus yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa kira-kira atau pengalaman apa yang Ibu dapat dari pengambilan keputusan tadi? Ya, salah satunya kalau kita sudah mengambil keputusan kan tadi dari orang tua sudah kita panggil, semoga nanti apa yang terjadi kasus seperti itu ya misalnya jangan sampai terulang lagi. Kita cari yang terbaik lah, solusinya yang terbaik untuk anak-anak tersebut. Juga orang tua bisa menerima dan mendampingi anaknya ya, anak-anaknya. Otomatis tadi sudah kita terangkan juga kalau misalnya kita ada kasus orang tua kita panggil, kita sampaikan ke orang tua, kita saling membantu Pak gitu kan, saling membantu bagaimana merubah istilahnya karakter anak ini untuk lebih baik ke depannya. Kalau di sekolah kan dengan guru, di rumah tetap dengan orang tua ya. Nah Bu, jadi dari 4 paradigma nih ya Bu ya, ada paradigma yang individu lawan masyarakat, ada kebenaran lawan kesetiaan, ada keadilan lawan belas kasihan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Dari 4 paradigma itu, kira-kira dari kasus Ibu tadi yang nilainya harus mencapai KKM, siswa yang kelas 5, itu kira-kira di paradigma yang mana ya Bu ya kira-kira? Kalau menurut Ibu, kalau misalnya kita memang harus di atas KKM ya untuk penilaian untuk kemampuan siswa, kayaknya cocoknya kita berpikir berbasis rasa peduli lah. Ya karena kita tadi menimbang umur, peduli ya, kemudian mereka aktif gitu di kegiatan di sekolah maupun belajar masuk sekolah pernah absen gitu, tugas-tugas mereka kerjakan. Ya kita peduli, kita berpikir lah. Kemudian saling tadi masing-masing kan kita tadi beda-beda. Nah saling kita mungkin itu yang kalau Ibu ambil untuk istilahnya sesuai lah untuk penilaian KKM mereka. Yang sesuai dengan KKM-nya. Ya Bu, mungkin itu saja Bu wawancara dari saya hari ini. Terima kasih atas waktunya. Yang Ibu sampaikan tadi sangat mencerahkan saya, dan semoga nantinya saya juga dapat lebih baik mengambil keputusan dari pengalaman-pengalaman Ibu tadi ya Bu ya. Itu saja juga Ibu mengucapkan juga tadi mohon maaf karena ini posisinya kita di sekolah, masih banyak juga tadi ada kendala lah istilahnya, etika juga ada kendala. Semoga kegiatan ini berguna lah untuk Bu Tika ya, untuk kegiatannya Ibu Tika juga nanti lebih istilahnya sukses lah ke depannya, anak-anak gimana cara kita lebih baik lah untuk ke depannya, gitu aja. Ibu ucapkan juga terima kasih karena Bu Tika lah memberikan kepercayaan istilahnya untuk Ibu. Mohon maaf kalau masih banyak yang kekurangan yang Ibu sampaikan. Saya juga sendiri masih banyak kekurangan. Jadi ini banyak belajar juga dari Ibu ya Bu ya. Ya saya pamit ya Bu ya. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.